Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Diki Sobari dengan NPM A101704110. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Efisiensi Produksi Kopi dengan metode line balancing di kelompok tani Pusparahayu, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakang pada proposal penelitian saya, di sini saya menemukan permasalahan yaitu adanya bottleneck. Bottleneck merupakan suatu kondisi di mana suatu operasi atau fasilitas membatasi atau menghambat output untuk satu lini produksi. Di sini, bottleneck di lintasan produksi mengakibatkan berkurangnya hasil produksi atau disebut dengan work in process. Karena bottleneck tersebut, hasil produksi aktual tidak sesuai dengan target produksi. Pada objek yang saya teliti memiliki 3 faktor penyebab bottleneck, yaitu perencanaan kapasitas mesin, layout, dan tenaga kerja. Di sini ada tujuan penelitian dari proposal penelitian saya. Yang pertama, untuk menganalisis pola keseimbangan lini produksi di pabrikan di kelompok tani Pusparahayu. Yang kedua, mengetahui faktor apa saja yang menjadikan terjadinya bottleneck pada proses produksi di pabrikan kelompok tani Pusparahayu. Yang ketiga, untuk menganalisis efisiensi keseimbangan lintasan setelah menggunakan penerapan metode line balancing. Ringkasan literatur dari proposal penelitian saya, berdasarkan beberapa teori para ahli mengenai manajemen operasional, dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi adalah pengelolaan yang berisi tentang perencanaan, perorganisasian, pengarahan, koordinasian, dan pengendalian semua kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh nilai tambah dengan cara mengolah bahan input menjadi output, baik barang ataupun jasa. Tujuan pengaturan tata letak diantaranya ada 1. Memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik, meminimumkan kebutuhan kerja, mengusahakan agar aliran barang dan produk lancar, meminimumkan usaha membawa barang, memaksimumkan pemanfaatan ruang yang tersedia, dan yang terakhir memaksimumkan keluasan, menghindari hambatan operasi dari tempat yang terlalu padat. Penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu, saya mengambil 3 penelitian terdahulu. Di antaranya ada 1 jurnal internasional dan 2 jurnal nasional. Yang jurnal internasionalnya, penelitian yang dilakukan oleh Hail Smera, Pravir Janam, Depak Pangbil pada tahun 2019 yang berjudul tentang Feasibility of Using Simulation Technique for Line Balancing in Apparel Industry, yang berisi tentang penyeimbangan lini adalah tugas penting bagi perusahaan manufaktur untuk meningkatkan produktivitas dan meminimalkan biaya produksi. Yang kedua, ada jurnal nasional penelitian yang dilakukan oleh Ataibik Mutaiman pada tahun 2017 yang berjudul tentang analisis efisiensi produksi tahu dengan metode line balancing pada pabrikan tahu CV 3 Saudara Prima, Kabupaten Malang. Di sini, penelitian ini diharapkan mampu mengetahui tingkat efisiensi suatu sistem produksi yang berhubungan dengan pola pengaturan tata letak atau layout yang dijalankan. Pada penelitian jurnal ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Safi Arif, Nur Hayati, dan Budi Warsono pada tahun 2018, yang berjudul tentang analisis efisiensi dan efektivitas layout fasilitas produksi keripik dengan menerapkan metode line balancing pada CV Saluna. Adapun juga metode yang digunakan. Penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian saya adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode analisis line balancing bertujuan untuk mengetahui keseimbangan proses di setiap tugas maupun stasiun kerja pada suatu lintasan produksi, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi yang dihasilkan oleh produksi dalam perusahaan tersebut. Operasional variabel pada proposal penelitian saya. Ya, di sini saya akan mengangkat variabel, yaitu tentu saja efisiensi produksi. Dalam subvariabelnya ada 3 macam. Yang pertama ada pola keseimbangan lintasan pada proses produksi di pabrikan kelompok tani Pusparahayu. Yang kedua ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bottleneck. Yang ketiga ada penerapan metode line balancing. Dari subbab variabel timbul indikator. Dari indikator pola keseimbangan lintasan pada proses produksi di pabrikan kelompok tani Pusparahayu ada 3 indikator.
Yang pertama ada pemanfaatan mesin, yang kedua ada penempatan tenaga kerja, yang ketiga ada pengaturan layout aliran produksi. Di sini ada sebuah variabel kedua, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan bottleneck. Ada 3 indikator lagi. Yang pertama adalah kelemahan dalam merencanakan kapasitas mesin, yang kedua layout yang kurang baik, yang ketiga kualitas tenaga kerja yang kurang. Di sini ada variabel ketiga, yaitu penerapan metode line balancing. Dalam penerapan metode line balancing ada indikator dan tata cara dari awal. Yang pertama, membuat diagram presidensi. Yang kedua, menentukan cycle time atau siklus kerja. Yang ketiga, mengurangi jumlah stasiun kerja minimum. Yang keempat, mencari idle time atau waktu tumpuk menganggur. Yang kelima, menghitung keseimbangan waktu senggang balance delay. Yang keenam, menghitung efisiensi stasiun kerja. Yang ketujuh, menghitung efisiensi pada lintasan produksi. Yang kedelapan, usulan perbaikan dengan menerapkan metode line balancing. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal penelitian yang saya akan buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.